surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji, untuk menyembah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Come on, Timothy. Hey. Woo. Woo. Yeah. Ooh. Hey, come on, say. Oh, 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 hey. Say. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Say, oh, carrying, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. Come on, hey, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Say, oh, 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 hey, 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 come on, say, carrying, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be. Jesus, you are here. Jesus, you are here. Come on, say, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. Jesus' name, Jesus' name. Say, I will live, I will live, I will not declare and lift you high, Lord. Declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Woo! Lift your hands like this. Hey, hey. Woo! Say. In
is fighting for us, pushing back. Let it up, let it not be shaken. In the name of Jesus, Lord. And we will shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the mounting of the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. We will shout it out, shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. And now we shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. And now we shout it out. Sing again, for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, yes. One more time. You sing again. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout, come on, shout it out. Lord, hallelujah. Woo. We bless you, Lord. Yes, thank you. Siap saudara kita untuk memuji kembali Tuhan? Yes, come on, say. Woo. Oh yeah. Come on, say. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yes, yang lain seperti Kau Tuhan. Yes,
karena aku sempurna bagimu. Salibmu hebat aku, dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu hebat aku, dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Say, karena kasihmu. Sama-sama kita katakan, karena kasihmu. Pujikan kemuliaan Tuhan. Yes, thank you. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu baru untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Tuhan di kayu salib Tuhan untuk kami. Itu adalah bukti kasihmu Tuhan untuk kami Tuhan. Yes. Because and love you do not fight. 1,000 men yet crucified. As crimson stain I feel your mind. You look upon me with delight. Come on, say. From throne to cross you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love! Oh, what love! How can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love! Pour out for me. What a beautiful love. Mari saudara, kita katakan dengan iman. Your death give way to glorious life. And tears away the chains that bind. Now sons and daughters, in your eyes you look upon us with, yes. Oh, what love! How can it be? From that cross, you look at me. What love! Pour out for me.
sembah Allah kita. Kita tinggikan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Kau, kami puja Kau, kami sembah, kami memuliakan Kau. Mari saudara, kita berikan yang terbaik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Oh, what love, how can it be from that love? You look at me, Lord. You look at me. What love, what love, pour out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be from that cross? You look at me. Oh, what love pour out for me. What a beautiful love. What a beautiful love. What a beautiful love. Kita beri sorak untuk Tuhan. Yes, Yesus, kasih-Mu indah bagi kami, Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu sepanjang masa. Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau bangkit kembali. Itu artinya ada masa depan yang indah buat kami, Yesus. Engkau menjaminnya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu duduk kembali, Bapak Ibu bisa saling bersalaman dan katakan, Yesus sayang sama saya. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yodi Sibi, salah satu volunteer di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Every Nation Kelapa Gading ini digembalakan oleh Pastor Raswan Gautama. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai bentuk penghormatan kita, marilah Bapak Ibu kita mempersiapkan untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan membaca ayat persembahan yang terdapat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik Bapak Ibu yang di onsite, Bapak Ibu sudah bisa memberikan langsung persembahan melalui amplop yang sudah tersedia di setiap kursi Bapak Ibu.
dan ada satu helai kertas di mana Bapak Ibu kalau rindu didoakan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menulis pokok doa di lembar kertas ini dan nanti akan ada tim dari pastoral yang akan mendoakan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu tulis. Dan untuk yang di onsite dan atau yang sebagian yang Bapak Ibu yang tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang ada di layar monitor untuk rekening yang pertama, rekening untuk persembahan dan perpuluhan, dan untuk rekening yang kedua untuk pembangunan gedung gereja. Kita juga menyiapkan metode pembayaran yang persembahan yang lain. Bapak Ibu bisa menggunakan barcode dan bisa menggunakan OVO, GoPay, Dana dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dipersilakan. Kita akan mengarahkan tangan kita ke depan, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini karena Engkau telah memberkati kami di bulan yang berjalan ini. Engkau telah memberkati kami lewat pekerjaan kami, lewat usaha bisnis kami. Hari ini Bapak, kami sudah memberi yang terbaik yang kami miliki, kami kembalikan pada Engkau Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kami berdoa Bapak untuk jemaat yang telah memberi dengan penuh sukacita. Engkau akan memberikan mereka berkat yang melimpah. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka lakukan dan tentu dibuat berhasil oleh Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persembahan ini, kami biarlah Engkau menerima permohonan dan doa kami malam pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita akan menyimak pengumuman. Pengumumannya hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 kita akan ada ibadah doa malam. Biasanya doa malam ini kita adakan setiap hari Rabu via Zoom. Dan untuk minggu depan hari Rabu tanggal 22 Maret ini kita akan berbeda, kita akan lakukan ibadah doa malam yaitu bertempat di gedung gereja ini jam 7 malam dan ini onsite ya. Ada sebagian juga online tapi diprioritaskan untuk Bapak Ibu yang lagi libur, mungkin minggu depan ini ada hari libur, bisa bersama-sama dengan kami. Di sini bisa kita mendoakan bangsa dan negara, gereja kami, kita bisa saling mendoakan sesama jemaat. Baik, jangan lupa Bapak Ibu kalau bisa datang sebelum jam 7 dan bisa bersama-sama dengan doa kita malam itu. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Yesi Karawan, kita akan mendengarkan penyembahan berikutnya dari tim musik. Dipersilakan. Mari jemaat, saya undang kembali kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sungguh-sungguh kita berikan hati kita berikan mata kita berikan kaki kita, tangan kita, semua yang ada pada diri kita untuk Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
kita katakan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Come on. Berikan ku, yes Lord. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak, kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita pagi hari ini. Berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami, mengurapi mata, hati, telinga kami, supaya kami mendengar suara-Mu. Kami berikan semua hormat, semua kemuliaan, puji-pujian dari hati kami. Kami bawa di rumah-Mu ini, di mezbah suci-Mu. Kami membawa juga keluarga kami, suami, istri, anak cucu, orang tua kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bawa semua beban, semua persoalan, semua pergumulan, semua yang menjadi tantangan kehidupan kami, yang kami tidak mengerti sampai hari ini. Bahkan kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Biarlah di altar-Mu, di mezbah-Mu yang suci pagi hari ini, kami datang bersujud di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, ini keluarga kami, ini masa depan kami. Angkatlah setiap beban Tuhan dalam hidup kami. Terangilah mata hati kami. Bukakanlah jalan Tuhan, supaya setiap kami melihat apa yang harus kami lalui. Berikan kepekaan kepada telinga kami, supaya kami membawa keluarga kami kepada Tuhan, supaya kami membawa jemaat ini kepada Engkau. Urapilah kami Bapa pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Karena itu demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan, aku tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Akulah aku, itulah namaku. Aku punya masa depan buat engkau, buat keluargamu, buat anak cucumu. Aku punya pengharapan buat engkau.
Engkau akan melalui setiap masa-masa dalam kehidupanmu dan keluargamu, dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Aku Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel, tetap menyertai gerejaku dan menyertai engkau sebagai. Aku tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku yang menyembuhkan engkau, aku yang memulihkan semuanya dalam kehidupan engkau, di dalam keluargamu. Akulah Tuhan, itulah namaku. Akulah gembala yang baik. Aku akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau, dan membaringkan engkau dan memberikan engkau minum di air yang tenang. Aku Tuhan, Allah Israel, Mesias, Yesus Kristus, itulah namaku. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau menyertai kami sebagai gerejamu. Engkau menyertai kami pagi hari ini. Dan kami rindu mendengarkan suaramu lagi pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran-kebenaran sabdamu, yaitu firmanmu, kalam yang hidup. Untuk mengubahkan hati kami, pikiran kami. Selaraskan kami dengan kebenaran-kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu jatuh di tanah yang subur, dan dia berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Sementara firman-Mu disampaikan, setiap jemaat ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan oleh karena kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Siapkan tanah hati kami, gemburkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, dan dia akan berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Dan hamba-Mu, urapilah hamba-Mu ini, bukan oleh pintar dan gagahnya, tapi by your spirit, says you Lord. Roh, jiwa, dan tubuh lidah ini berbicara hanya kebenaran Engkau. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, senang sekali saya berada di pandangan lebih luas, amin. Jangkauan lebih luas, jauh ke belakang. Nah, artinya, saudara, vision seperti itu, kita melihat jauh, amin. Nah, di belakang ini masih ada ruangan, amin. Yesus harus lihat tembus sampai di sana. Ya, Tuhan itu nggak terbatas, amin. Nggak terbatas. Yang membatasi itu Tuhan itu pikiran kita. Pikiran kita terbatas, pikiran Tuhan nggak bisa diselami. Kita mau yang baik, Tuhan kasih yang terbaik. Tapi biasanya melalui proses. Nah, proses itu yang gak enak. Nah, itu yang kita mundur kan. Itulah gunanya kita datang kepada Tuhan. Supaya kita diberi kemampuan untuk melalui setiap proses di dalam kehidupan. Badai yang kita bisa lalui. Sometimes Tuhan tidak mengajar kita untuk menghindari badai. Hadapi segala sesuatu. Tapi Tuhan berikan kekuatan buat kita. Amin. Selamat pagi semua saudara yang ikut juga di Zoom. Ya, wow, banyak di Zoom ya. 2.000 orang. Wah, praise the Lord. Luar biasa ya, kita harus lihat bahwa ini gereja Tuhan. Ya, siapa yang bisa batasi gereja Tuhan? Gak ada. Sometimes pikiran kita yang batasi. Pikiran kita segini kan? Segini pikiran kita. Ya palingan seluruh gedung ini. Tapi manusia sebanyak itu gak bisa dibatasi oleh Tuhan. Dia melampaui segala tempat. Baik, pagi hari ini terima kasih buat Pastor Raswan. Saya dikasih kesempatan lagi untuk preaching di Every Nation Kelapa Gading. Dan kita akan belajar hari ini ya mengenai kitab Yosua. Ya, saudara, ini kitab favorit banyak orang, kitab Yosua, dan saya mau beri judul di Yosua 10, kenapa harus Kanaan? Saudara tahu Kanaan kan? Ya, orang yang ke Israel pasti mau ke Kanaan. Ya, di Manado ada kampung Kanaan. Nah, secara itu rohani, tapi sebenarnya kenapa harus Kanaan? Kenapa bangsa Israel ini begitu mereka ngotot dengan Kanaan? Kenapa tidak bangsa lain sih? Nah, kita akan belajar progres dan proses penggenapan firman Tuhan bagi gerejanya. Apa hubungannya Kanaan dalam perjanjian lama, hubungan Kanaan dengan saudara dan sekarang dalam masa gereja saat ini, dan masa nanti. Jadi saya mau singkat seperti gini. Kanaan di dalam konteks saudara secara fisikly, tanah perjanjian itu, tanah yang dijanjikan.
Ya, yang ngotot direbut oleh Israel sampai hari ini dipertahankan. Ya, kemarin Yerusalem berdiri sebagai ibu kota negara mereka. Saudara, itu banyak kontroversi. Tetapi orang bangsa Israel punya begitu banyak bukti dan memberikan di Dewan PBB bagaimana bukti-bukti mereka bahwa inilah negeri mereka sampai hari ini. Mereka tidak akan pernah meninggalkan sejengkal pun. Kenapa begitu ngotot? Dan mereka membawa bukti-bukti sejarah, dan kitab Yosua adalah salah satu kitab sejarah. Mereka membawa bukti-bukti sejarah bangsa Israel dalam kitab-kitab mereka, bahwa inilah tanah leluhur mereka. Tanah nenek moyang mereka. Seperti itu. Karena mereka ngotot seperti ini. Saudara, kenapa? Karena janji Tuhan. Ya, janji Tuhan kepada bangsa ini. Janji Tuhan kepada orang Israel dari leluhur mereka. Sewaktu Musa mendapatkan mandat ini, Musa berkata, inilah janji dari leluhur kami. Janji daripada ikat janji Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergi, ini tanah Kanaan. Untuk pergi ke negeri ini. Dan Israel begitu percayakan janji Tuhan, sehingga dia mengatakan kepada Yosua sebelum meninggal si Musa, bahwa rebut janji itu. Yosua pun memegang janji itu. Janji dari nenek moyang mereka. Janji dari leluhur mereka. Janji dari patriark mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu patriark mereka. Ya. Apa yang terjadi di sana? Kenapa mereka ngotot? Saudara, karena ribuan tahun sebelum masa ini, dikatakan atau Abraham, Tuhan dapat visi dari Tuhan. Abraham masuk ke tanah ini. Saudara, kemudian kita lihat kenapa ngotot Caleb waktu mereka menduduki Kanaan. 40 tahun kemudian, berikan aku Hebron. Kenapa dia mau Hebron? Setelah menduduki. Jadi tidak semuanya, pelan-pelan Kanaan didudukin. Saya sedikit sejarah buat saudara dulu, supaya saudara tidak bingung nanti kenapa kita belajar. Apa hubungannya dengan gereja? Kemudian, berikan aku Hebron. Kenapa dia ngotot Hebron? Saudara tahu di Hebron, di sanalah Abraham dikuburkan. Abraham dikuburkan di sana bersama Sarah. Karena itu dia ingat terus itu janji nenek moyang kita. Dan Abraham dan keturunan sudah masuk di sana. Tapi kemudian karena bangsa Israel, dan kemudian mereka merantau ke Mesir, dibuang ke Mesir. Kemudian diduduki oleh bangsa-bangsa kafir. Diduduki ribuan tahun. Dan kembali pada zamannya Musa, mereka harus berebut kembali tanah itu. Saudara mengerti ini? Ya. Mereka akan rebut tanah itu. Dan mereka akan pertahankan nanti. Sampai hari ini dipertahankan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, apakah Kanaan itu? Itu hanyalah gambaran. Karena menurut sejarah Israel, bahkan Adam dan Hawa itu dikubur di sana, di daerah Hebron. Kemudian Abraham dan Zara. Kemudian Ishak dan Ribka. Kemudian Yakub dan Leah. Mereka dikuburkan di sana. Jadi itu tanah leluhur mereka. Jadi mereka harus masuk mengambil kembali apa yang sudah direbut. Saya mau beritahu saudara hari ini. Tuhan sudah berjanji kepada gerejanya dan berjanji kepada saudara, keluarga saudara, dan saya pribadi. Menjadi bagian kita. Dan apa janji Tuhan buat bagian keluargamu? Buat anak cucu kita. Kalau itu sudah janji Tuhan, tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Saudara harus percaya. Amin. Tuhan akan tetap memberikan kepada saudara. Sekali Tuhan memberikan, Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Kalau itu buat bagian warisan buat keluargamu, itu akan tetap menjadi bagian warisan buat keluargamu. Sekarang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita mendapatkan semuanya ini dengan lebih cepat. Walaupun itu waktu Tuhan. Nah, ini progres, ini yang akan kita belajar hari ini. Dan bercerita mengenai Yerusalem baru. Jadi Kanaan saat ini adalah gereja Tuhan di masa gereja. Ya. Tapi nanti ada Kanaan, negeri yang baru, Yerusalem baru. Dan semua kita akan berakhir di sana. So, lihat ceritanya dari perjanjian lama, masa gereja, saat ini masa gereja ya. Ini masa gereja. Kemudian pada zaman akhir. Baik. Allah setia pada janji-janjinya. Itulah harapan bangsa Israel ketika mereka bersiap memasuki tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham, leluhur mereka. Apa? Sebut sama-sama. Kanaan. Lebih keras? Iya, itu kan. Waktu saya kecil, ku berjalan ke Kanaan. Wah,
Kita cuma nyanyi-nyanyi doang, kita nggak tahu. Tapi Kanaan seperti apa? Inilah gereja Tuhan. Gereja di mana saudara saya dan saya ada. Musa telah wafat, kita lihat tadi. Ya, kemudian dia berikan mandat ini kepada Yosua. Ya, 40 tahun di padang gurun adalah masa yang tidak enak. Masa pengembaraan mereka. Sometimes kehidupan kita begitu. Kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Seperti kita berdoa dan tidak bisa berlalu. Ya. Bangsa Israel tetap harus berjalan. Ada mujizat? Ada. Ada perselisihan di dalam? Ada. Ada apa saja ada. Tapi as leader, Musa pastikan bahwa mereka akan terus berjalan. Tidak akan pernah berhenti. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Gereja juga seperti itu. Ada banyak masalah dalam kehidupan keluarga kita. Tapi Tuhan tidak mau kita berkemah di tempat itu. Kita harus terus maju. Di mana tiang awan bergerak, tiang api bergerak, kita harus maju. Mereka nggak boleh tinggal. Kita nggak boleh tinggal dalam permasalahan kita. Kita harus maju dan bangkit. Amin. Gereja Tuhan harus maju. Umat Tuhan harus bergerak maju. Kita nggak bisa terlena, tidak bisa mengasihani diri. Tidak bisa mengatakan masalah saya terlalu berat. Itu benar, tetapi bukan berarti diam. Kita harus maju, setiap kita, setiap orang yang masih hidup. Mereka punya persoalan dalam hidup mereka. Berawal dengan penaklukan kota Yeriko. Sewaktu mereka masuk Kanaan. Jadi ini janji Tuhan. Bangsa Israel, mereka mulai dikatakan oleh Musa, waktu Musa meninggal, Yosua berkata, bersiaplah sebab besok kita akan menyeberangi sungai Yordan. Tuhan akan membuat perkara yang besar. Bersiaplah. Dan mereka bersiap, mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Yosua juga nggak tahu bahwa sungai itu akan terbelah. Sungguh dia nggak tahu. Tapi dia cuma tahu dia harus siap. Amin. Dia sampaikan kepada bangsa Israel, siap. Karena Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Mungkin Pastor Raswan terbatas. Para hamba Tuhan terbatas. Tapi yang bisa kami suarakan kepada saudara sebagai gereja Tuhan, bersiap. Sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat gerejanya. Bersiap, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara besar buat keluargamu. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Who knows? Tetapi kemudian yang terjadi, sewaktu mereka sampai persis seperti Laut Tiberau, kemudian sungai itu terbelah dua. Dan dia bisa membawa jutaan, 2 juta orang itu menyeberangi. Saudara, bukan 10.000 orang. Ini juta manusia. Jadi saudara bisa bayangkan ya, menggerakkan orang itu menyeberang. Bukan satu keluarga. Menyeberangi sungai itu. Dan kemudian mereka harus mengambil batu-batu. Mereka mengambil 12 batu. Setelah itu mereka susun. Menjadi lambang bahwa mereka sudah menyeberangi. 12 suku sudah menyeberangi tanah ini. Sekarang mereka ada. Mereka masuk. Tantangannya selesai? Belum. Itu baru awal. Tuhan memperlihatkan kuasanya. Sekarang bersiaplah. Tuhan kasih strategi lagi. Hancurkan tembok yang pertama. Kalau kamu bisa taklukkan Jericho itu, tembok raksasa itu, taklukkan itu, dan mereka bersiap lagi. Saudara lihat, Tuhan terus menuntun perjalanan umatnya. Sampai hari ini saya mau katakan, Tuhan terus menuntun gerejanya. Sampai hari ini, Tuhan terus menuntun kehidupan keluarga saudara. Kalau saudara pernah mengalami miracle, pernah mengalami mujizat dalam keluargamu, sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap sama. Dia akan terus melakukan miracle dalam keluarga saudara. Dan dia membawa mereka. Mereka harus mengitari tembok Jericho itu. Berapa luas Jericho kira-kira? Hampir 2 hektaran. Karena itu mereka bisa berputar 1 hari. Itu tembok yang besar. Tapi itu harus ditaklukkan dulu baru mereka bisa masuk ke negeri itu. Dan mereka bersorak, Tuhan sekali lagi perlihatkan kuasanya. Tuhan sekali lagi perlihatkan mujizatnya. Dan mereka merebut itu. Dan mereka masuk di sana. Selesai? Tidak. Masih ada peperangan. Zamannya Joshua, mereka hanya merebut bagian selatan, bagian utara. Tapi setelah mereka rebut itu,
Mereka tinggal di dalam puluhan tahun. Kemudian Caleb mengatakan, berikan aku Hebron selama 40 tahun. Setelah mereka duduki itu, direbut lagi. Masih selesai? Belum. Masih banyak bagian-bagian. Selama mereka tinggal, mereka menikmati negeri ini susu dan madu. Mereka masih terus berperang untuk menaklukkan semua sampai janji Tuhan berkata, ambil semua wilayah itu. Dan itu digenapi pada zaman berikutnya, yaitu Daud. Baru Daud merebut semuanya, it's finish. Artinya saudara, gereja ini terus akan ekspansi. Kita generasi pertama, beberapa generasi kedua, anak cucu kita generasi ketiga, dan mereka generasi keempat, anak dari anak-anakmu. Artinya Tuhan mau, gereja Tuhan, sampai dia datang, bergenerasi terus, untuk merebut wilayah, bagian-bagian, di mana Tuhan taruh kita, bahkan di bangsa ini, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu cerita misi. Supaya Tuhan memberkati anak cucumu. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa menjadi pemimpin. Mereka tidak akan pernah mengemis dan meminta-minta roti. Mereka menjadi orang yang mengubahkan bangsa ini. Anak cucu kita, mereka lah masa depan kita. Orang tua sebagai pahlawan, di mana mereka punya tabung panah dan berisi anak-anak panah, akan mengambil anak panahnya dan melesatkan anak panahnya ke tepat kesasarannya. Itulah orang tua. Jadi yang pahlawan adalah orang tua. Anak-anak pahlawan saudara. Kalau saudara sudah menjadi orang tua, saudara orang pahlawan. Amin. Terus seperti itu. Gerejanya akan terus bertumbuh. Saya percaya, Every Nation Kelapa Gading tidak akan seperti ini terus. Banyak miracle yang kita lihat. Aduh, kalau saya mengenang bagaimana perintisan gereja ini pertama, tanya Pastor Raswan. Amin. Beberapa orang kita latih dulu. Itu masih zaman di mana itu? Ya. Saya tahu Tuhan kasih saya andil untuk plan gereja ini. Mungkin saudara nggak tahu beberapa ya. Nggak mudah. Banyak orang nggak percaya kalau saya cerita. Kita akan church planting Kelapa Gading. Tapi saya tahu Tuhan taruh di hati saya. Dan kami bersama-sama melatih setiap pemimpin. Dan kalau ini terjadi, ini belum. Ini baru hal yang kecil. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan mau. Saudara. Yosua 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, ayat 25, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai ke ASK, bukan ASMK. Di SMP kita belanja, amin. Pasar pagi. Sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, ayat 12. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada seperti ini, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Tuhan mendengarkan permohonan. Sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Wow. Kalau saudara lihat ayat demi ayat ini, luar biasa. Ya. Tuhan yang melakukan semuanya. Ayat 8 dan 25 berkata, janganlah takut. Jangan tawar hati. Ya. Saya mau eksposisi di sini 8 dan 25. Jangan takut. Tuhan berbicara kepada Musa. Jangan takut Musa. Ingat, ini janji dari nenek moyangmu. Musa begitu dikuatkan oleh apa yang Tuhan katakan. Musa pegang ini. Dan Musa katakan juga ayat yang ke-11, ke-25 kepada orang Israel. Jangan takut. Yosua. Jangan takut. Saudara lihat, kenapa Tuhan berbicara kepada Yosua? Jangan takut. Karena Yosua takut. Amin.
Kenapa sekarang Joshua mau berbicara kepada bangsa Israel? Karena dia pemimpin. Karena dia tahu bangsanya takut. Kalau dia takut, bangsanya takut. Sebagaimana saudara? Harus ada yang diandalkan untuk kita maju. Amin. Dan andalan mereka adalah Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Makanya Yosua mengatakan jangan takut. Dia tahu janji Tuhan. Saudara yang ada di sini, jangan takut. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan takut. Apapun yang kita hadapi. Sebagai imam di rumah, sebagai nabi di rumah tangga kita, kita harus selalu mendengar dari Tuhan. Kata-kata jangan takut, karena dunia ini menakutkan. Kita tidak bisa prediksi. Amin. Keadaan kita nggak tahu. Jadi ketakutan itu normal atau enggak? Ya wajar. Barang siapa yang tidak takut, mungkin dia bukan manusia lagi. Amin. Semua orang takut. Saudara pikir tentara itu berani berperang. Kalau dia tidak takut, dia pasang badannya ditembak peluru. Amin. Tapi kenapa dia masih bersembunyi? Kenapa ada strategi? Karena takut. Iya kan? Takut. Takut itu normal. Kecuali saudara sudah kehilangan rasa takut di pikiran saudara, berarti sudah tidak normal. Nggak waras itu orang tidak pernah takut. Ya kan? Bukan sumbu pendek. Orang Manado bilang bukan, tapi tidak ada sumbu. Kalau sumbu pendek, kalau panjang kan kalau sumbu pendek cepat boom. Kalau nggak ada sumbu, begitu bakar meledak. Nah, jangan kita nggak punya sumbu, amin. Tapi sumbu kita panjang 2 km, supaya kita bisa berpikir. Ketakutan menjadi virus yang membuat orang tawar hati. Virus yang mematikan. Mematikan pengharapan dan mimpi-mimpi kita. Mematikan nubuatan-nubuatan yang pernah kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Kita menjadi begitu takut oleh karena virus ini. Di sana terjadi wabah. Wabah mematikan banyak orang. Negeri yang jauh mendengar cerita ini. Wabahnya belum datang, orangnya sudah pada sakit. Ketakutan. Taruhlah itu pandemi dulu, iya kan? Belum terjadi, sudah periksa saturasi. Berapa? Coba kalau saudara ingat napas saudara, para susah kan susah bernapas. Sekarang coba saudara ingat bernapas kita susah. Saudara akan, ya, nah, itu kan ketakutan. Tapi saudara cuek saja, bernapasnya normal. Tapi coba atur napas, turun enggak saturasi saya kira-kira? Oksigen saya ada cukup enggak ya? Nah, lama-lama udah cukup. Karena jantung saudara tidak bagus, detaknya enggak bagus jadinya. Ya, itu virus, saudara. Virus ketakutan. Virus ketakutan yang datang. Berapa banyak kita dihantam virus seperti ini? Oh, 2023 akan ada masa yang susah. Sudah banyak orang takut kan? Semua yang terjadi di dunia ini pasti, saudara, di akhir zaman ini semua makin jelek, makin gak baik. Sudah pasti. Tapi selalu janji Tuhan buat kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah angkat kita daripada pindah 2023 waktu yang jelek, anak-anakku, aku pindahkan kamu ke tahun 2022. Percaya? Mau enak terus. Ada lebih baik Tuhan, tahun 90 berapa kira-kira, oh dikasih bagus. Enggak. Kita akan melalui masa yang sama dengan orang-orang seisi dunia ini. Amin. Kita nggak bisa lari dari semuanya ini. Tapi Tuhan berjanji seperti dia berjanji pada Israel. Dia akan menyertai saudara, keluarga saudara. Gerejanya akan menuai di masa-masa yang sulit bahkan. Karena orang punya pengharapan di mana? Orang begitu dalam ketakutan. Halo? Ya. Perkataan-perkataan ini bisa mematikan kita. Terus saudara tanya, saya takut nggak? Oh takut. Bagaimana saya memimpin keluarga saya? Bagaimana lihat gereja Tuhan? Takut. Normal. Sometimes over. Memang saya lepas dari takut. Mungkin saya biasa lebih takut daripada saudara. Sometimes mungkin saudara berpikir, kalau saudara lihat kehidupan saya real nyata ya. Saudara akan lihat, pastor ini penakut ya. Memang. Kalau saya berdiri sini, saudara rasa ketakutan, bagaimana saudara? Bagaimana kalau parasuan tani terus di sini? Dia ketakutan.
Saudara pasti enggak ada. Karena itu kita harus perkatakan firman. Amin. Mari kita lihat kisah seorang nabi namanya Elia. Elia ini luar biasa ya. Dia menjadi takut. Elia ingin mati. Elia mau bunuh diri setelah Elia memenangkan peperangan melawan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal. Kurang lebih 450 nabi Baal dimusnahkan, dihancurkan, dan Elia mampu untuk mengundang hadirat Tuhan. Elia berkata, nabi-nabi palsu, coba kamu persembahkan. Undang Tuhanmu, Allahmu itu. Mereka nggak mampu. 1, 2, 1, 1000, 100. Nggak bisa. Elia persembahkan korban dan dia undang Tuhan turun. Dan memakan habis semuanya. Dan semua nabi-nabi palsu ini dihancurkan oleh Elia. Dengan pedangnya. Luar biasa seorang Elia. Amin. Setelah Alkitab berkata, setelah dia melawan nabi-nabi palsu, setelah dia mengundang hadirat Tuhan, setelah dia membunuh semua nabi-nabi palsu ini, setelah itu Alkitab mengatakan Elia mau bunuh diri. Elia ketakutan. Elia lari ke padang gurun. Elia bersembunyi. Kenapa? Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Setelah cerita yang saya bilang tadi, ada seorang perempuan lawannya, namanya Isabel. Wah, tante tahu, Isabel. Isabel pelajari, perempuan ini pelajari apa kekuatan nabi ini. Dan dia tahu pasti ada kelemahan. Dan Isabel menyuruh orang berkata, utus orang berkata kepada Elia, katakan kepada nabi itu bahwa engkau pun akan mengalami nasib yang sama seperti yang kau membunuh nabi-nabi Baal itu, demikian engkau akan mati dengan pedang. Dan berita utusan ini datang. Dan Elia takut. Saudara, dia takut. Dia mungkin pikir ini karma. Dia sudah membunuh orang. Wow, dia begitu ketakutan. Apa yang datang? Gosip. Berapa banyak gosip mematikan kita? Amin? Berapa banyak gosip-gosip datang menakutkan hidup saudara? Belum terjadi. Gosip tahun 2023 menghancurkan hidup banyak orang. Seharusnya itu menjadi kita bersiap-siap. Ketika ada hal seperti ini, kita harus bersiap berperang. Amin. Bukan lemah. Mengatur strategi. Tingkatkan kemampuan saudara. Berdoa dan berjaga-jaga, Alkitab berkata. Bukan lemah seperti Elia. Gosip. Kalau dalam perjanjian baru, gereja awal dimulai. Dimulai dengan apa? Hari Pentakosta. Lidah-lidah api turun. Orang begitu bersemangat, terbakar-bakar untuk beritakan Injil. Tapi kemudian terjadi di Elia ini apa? Lidah-lidah gosip. Bukan lidah-lidah api. Lidah-lidah api membuat orang bersemangat. Gereja Tuhan pada hari Pentakosta. Lidah-lidah gosip mematikan, mengeringkan tulang. Hati-hati dengan lidah-lidah gosip. Amin. Dan yang sampaikan perempuan lagi. Sorry, ibu-ibu, bukan maksud seperti ini, enggak. Iya kan? Perempuan pula. Takut. Masa nabi-nabi dengan pedang dia enggak takut? Terus perempuan melemahkan dia? Kecuali dia istri. Ikatan suami takut istri. Tapi enggak di sini bapak-bapak. Mematikan. Wow, begitu ngeri. Dan ini yang terjadi. Ayat 4. Kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jauh. 1 hari dia jalan kaki. Dia mau sembunyi di padang gurun. Jauh berarti. Dari sini kemana? Pondok Indah kali. Lebih lagi ya, bisa setengah Bogor. Lalu ia duduk di bawah pohon arar. Pohon arar jadi saksi. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Wow. Siapa saudara punya frustrasi pernah bilang, ambillah nyawaku. Tuhan itu masih baik. Amin. Tuhan tahu. Karena itu tidak semua doa langsung dijawab oleh Tuhan instan. Amin. Saudara, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Tuhan harus mendengar saya sebagai orang percaya sudah berdoa. Kenapa Tuhan gak jawab? Tidak sedikit orang sudah susah bilang, ambil nyawaku Tuhan.
Padahal hanya setengah emosi. Ambilnya, kalau Tuhan itu baik, langsung dia jawab, ambil nyawa, ambil. Langsung saudara sampai nanti di surga, belum Tuhan, saya belum, cuma bermain. Saya cuma bermain. Tapi Tuhan itu adil kan? Jadi Tuhan gak ambil nyawanya. Kemudian ingin mati. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dia gak makan, lapar, dia bobok. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Makanya gini, apa yang kamu bikin di sini, Elia? Dia bilang, aduh aku mau mati. Siapa yang bilang kamu mau mati? Isabel. Siapa itu Isabel? Mana lebih hebat Isabel atau aku? Ya Tuhan. Kenapa kamu percaya kepada Isabel? Ini nggak bisa jawab, amin. Ketakutan yang tidak beralasan. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu, betul nggak? Ketakutan yang tidak beralasan. Kita takut tanpa alasan. Dan kita ingin mau mati hanya karena masalah-masalah yang datang. Tidak sedikit gereja akhirnya menyerah. Dan berkata cukup sampai di sini. Kita puas di sini. Tapi Tuhan suruh saudara bergerak, maju. Memenuhi tempat-tempat ini, ruang-ruangan yang kosong di tempat ini. Amin. Kuat dengan firman. Yang kedua ayat 11. Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang menyediakan. Kalau itu visi datang dari Tuhan, Tuhan akan kasih provisi buat saudara. Amin. Ini hanya sementara tempat ini. Hanya sementara. Terlalu kecil ini buat umat Tuhan. Jangan saudara hanya berpikir mengenai kita. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri ke satu tempat. Tuhan katakan menuju negeri, ada tujuan Tuhan yang akan kuberikan kepada engkau, kepada Israel. Apa yang kita boleh sampaikan di sini? Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Oh, Alkitab adalah suara Allah. Kita harus percaya kepada firman. Mari kita lihat keluarga kita di sini. Amin. Mari kita lihat gereja kita di sini. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu. Dia tidak pernah lalai. Dia akan terus menepati janjinya. Walaupun kita tidak sabar menanti janji Tuhan, tapi Tuhan sabar mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan sabar mendengar setiap emosi kita. Tuhan sabar dengar setiap kita menggerutu. Sometimes kita menyalahkan Tuhan. Tuhan begitu sabar, Alkitab berkata. Karena dia mau tidak seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Saudara bisa baca itu. Saudara, di manakah peperangan yang sesungguhnya? Peperangan yang sesungguhnya bangsa Israel adalah Kanaan. Bukan sebelumnya Tuhan yang berperang, tapi setelah di tanah Kanaan mereka akan berperang. Saudara, masa-masa seperti ini jangan kita terlena. Gereja Tuhan akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Banyak tempat ini terlalu kecil untuk menampung jumlah orang yang akan Tuhan bawa ke Every Nation Kelapa Gading. Tidak bisa dibatasi oleh pikiran saudara. Dan Tuhan akan memperlihatkan tempat-tempat yang baru yang mana dia tuju. Tuhan hanya mau gerejanya bersiap untuk ini. Tuhan mau gereja ini bukan hanya di Kelapa Gading, tapi gereja menjadi gereja yang misi. Saudara menjadi orang yang misioner. Pergi ke tempat-tempat lain, ke provinsi-provinsi lain. Dari Kelapa Gading akan diutus ke tempat-tempat yang lain. Dari Kelapa Gading akan diutus ke bangsa-bangsa. Itu tujuan Tuhan. Karena ini, saudara, Kanaan yang sekarang ini adalah gerejanya. Bukan Kanaan secara fisik. Orang Israel sampai hari ini mereka berdoa di tembok Jericho, di tembok ratapan. Mereka berdoa, mereka mau kembali supaya tempel itu dibangun. Sekarang tempel ini dipersiapkan dan mereka terus berdoa supaya tempel ini dibangun.
Dan setiap bulan 7 Juli, mereka lakukan ritual ini. Mereka bermohon supaya tempel ini dibangun. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita nggak berdoa supaya tempel itu dibangun di sana. Bukan itu sekarang. Tempel itu adalah rumah Tuhan, gerejanya saat ini. Yang sekarang kita berdoa berbeda. Kita berdoa supaya gereja Tuhan dibangun saat ini. Umat Tuhan dibangun saat ini. Itulah tangisan, itulah air mata kita di gereja Tuhan. Bukan seperti orang Israel, Yahudi. Mereka menangis di tembok-tembok itu. Kita harus menangis di rumah Tuhan. Supaya jiwa-jiwa baru, supaya gerejanya dinyatakan. Sekali lagi, saudara bukan orang Yahudi. Saudara orang Indonesia. Saudara Filipino. Kita bukan Yahudi, bukan Israel. Amin. Tuhan punya purpose buat gerejanya. Kanaan. Kita persiapkan semuanya gerejanya. Karena dari semua yang kita buat nanti ini, saudara, keluarga anak cucu kita bawa di gereja Tuhan, Kanaannya. Gereja skala bangsa. Dari zamannya Abraham, gereja yang am, gereja yang kudus dan am. Dari zamannya Abraham, am dari zaman dulu sampai nanti. Tuhan akan menjadi raja dan segala raja. Di mana kita persiapkan? Di zaman gereja ini. Ada banyak gereja, mereka sedang persiapkan. Nanti semua gereja ini akan bersatu bermuara di namanya Kanaan yang baru, Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun. Pada zaman Yesus nanti. Nggak ada senior pastor di sana. Yang ada cuma Yesus Kristus. Ini saatnya kita persiapkan. Untuk satu yang kekal. Tuhan mau di kanan kita berperang, di kanan kita bersiap. Kita berdoa dan persiapkan keluargamu, anak cucumu, untuk mereka bersama-sama, kita bersama-sama beribadah. Bawa mereka kepada Tuhan untuk hal yang kekal nanti. Tuhan hanya mau kita bersiap, Tuhan hanya mau kita bertindak. 12 sampai 14. Poin yang ketiga, berani berbicara kepada Tuhan. Perkatakan, deklarasikan firman-Nya dengan iman. Berani berbicara kepada Tuhan. Ayat tadi. Berbicaralah kepada Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Saudara, Ratapan 2 ayat 19. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Next generation. Yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Ini kejadian pada masa itu. Tapi ini kejadian sekarang. Banyak anak muda begitu hancur hidup dia. Yang sudah di jalanan hidupnya. Enggak jelas. Di bawah arus. Kalau kita pikir gereja, kita pikir itu kuno. Terlalu modern, kehilangan, terlalu swingnya, terlalu ekstrim. Amin. Terlalu ekstrim. Dan itu memang sedang dalam rencana iblis. Soalnya lihat kemarin kejadian di Brasil. Saya bikin festival seperti itu beberapa waktu lalu. Festival gereja setan, wow, dan banyak anak muda terlibat di dalam. Mereka menghina Yesus. Mereka melakukan ini, semua terlibat anak-anak muda ini. Hei, tidak selamanya Tuhan diam-diam seperti itu. Kalau ini zaman perjanjian lama bisa ditulis, itulah hukuman Tuhan. 1 hari setelah itu, peristiwa besar terjadi. Melanda, menghancurkan berhasil itu. Apakah Tuhan harus menyatakan itu selalu? Saya tidak membatasi anak-anak muda, saudara. Saudara lakukan. Anak saya suka drama Korea, nonton di Korea, pergi ada beli tiket. Tapi hidup kita bukan seperti itu, amin. It's okay, jangan bukan juga harus kita rohani suci. Oh ini anaknya pastor, amin, haleluya. Bercerita dunia, nggak boleh papa saya larang. Nggak juga.
Kalau saudara juga lihat saya, ya, saya suka juga karaoke. Lagunya memang lagu rohani, enggak juga lagu-lagu dulu. Ya, lagu-lagu ya, apa? Evergreen. Lagu-lagu dulu. Lagu-lagu dunia. Tapi kalau orang salah lihat, dia lihat, Pastor Yesi sudah duniawi. Memang saya di dunia, amin. Nanti kita berkaraoke. Kenapa Tommy? No problem. Tapi itu bukan cara hidup kita, amin. Kalau saya nyanyikan lagu-lagu seperti itu, saudara, waduh, saya ingat papa saya ingat kakak-kakak saya yang sudah almarhum, beberapa orang. Cepat sekali dalam masa pandemi, mereka pergi satu, dua, tiga, setelah mama saya menyusul kakak-kakak saya. Hanya mengingatkan saya, bahwa saya pernah punya saudara orang-orang yang baik, yang dekat dengan saya. Tapi jangan saudara dihakimi, tiba-tiba orang datang. Bapak sudah dengar lagu dunia, Bapak neraka, Bapak harus bertobat. Forget it. Itu semuanya penuduhan, amin. Satu kali Tuhan sudah tebus saudara, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan. Kita nggak hidup di bawah hukum. Kita nggak hidup di bawah hukum. Yang orang berkata, kamu berdosa, itu intimidasi. Amin. Bangunlah, mengeranglah. Inilah Nabi Yeremia. Bangunlah, mengeranglah. Pada malam hari. Mari kita saudara, mengerang kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu. Pada permulaan giliran jaga malam. Ini kira-kira jam 6 sampai jam 9. Pada giliran jaga malam. Orang Israel punya waktu jam 6, 9, 4 kali. 12, 3, 6. Jadi 6, 9, 9, 12, 12, 3, 3, 6. Itu waktu mereka berdoa. Jadi ini kemungkinan jam 6. Mereka berdoa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kitab Ratapan ini kemungkinan besar ditulis oleh Yeremia. Karena Yeremia dikenal sebagai Nabi Peratap. Amin. Membawa bangsa Israel kembali kepada Mesir. Saya mau tutup dengan ini. Mari kita bersiap. Mendapat berkat yang lebih besar dari Tuhan. Kitab Ratapan menulis semuanya itu. Mari kita bersiap untuk melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau Tuhan pernah bekerja di dalam perjanjian lama, Dia akan bekerja di masa gerejanya. Dan Dia akan terus bekerja buat saudara. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal. Di mana itu hujan awal? Di mana itu hujan akhir? Hujan awal adalah masa gereja. Dan Tuhan sudah lakukan hujan awalnya di hari Pentakosta. Di sana gereja Tuhan berdiri. Itulah hujan awal. Itu awalnya sampai hari ini. Tapi akan terus seperti air gelombang, terus makin besar, dan kita ada di sini. Ini 2000 tahun lalu. Kita ada di sini, masa gereja. Gelombangnya akan makin besar sekarang. Saudara akan melihat kegerakan Tuhan makin besar. Karena Tuhan sedang mempersiapkan umat yang besar. Supaya gerejanya siap memasuki, mendapatkan hujan akhir. Hujan akhir adalah lawatan Tuhan. Lawatan yang lebih besar. Ini berbicara buat gereja sendiri. Gereja akan mengalami penuaian besar. Saudara sebagai keluarga, saudara akan mendapatkan berkat-berkat yang besar. Tuhan mau ini terjadi kepada kita. Ada dua macam hujan di Israel. Hujan awal tadi, sekitar bulan November dan Desember, dan hujan akhir yang Tuhan akan lakukan, yaitu April dan Mei. Itulah Israel, itu hujan akhir. Waktu Jordan terbelah, itu hujan akhir.
Tidak dua musim, karena itu hujan awal, hujan akhir. Dan secara rohani, hujan ini itu tadi kebangunan rohani di gereja. Dan sekarang mari saudara bersiap mendapatkan hujan air lawatan Tuhan. Amin. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa para saudara. Saya percaya firman Tuhan ini melihatkan kita bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Siapkan hati saudara. Saudara hanya perlu percaya kepada firman Tuhan. Sometimes firman Tuhan seperti hal yang bodoh. Sometimes firman Tuhan seperti tidak masuk akal. Sometimes firman Tuhan seperti hal yang lucu. Tapi dengar baik-baik. Firman itu harus disampaikan supaya engkau bersiap. Entah itu lucu, entah itu bodoh kelihatannya, entah itu tidak masuk akal, tapi ini akan terjadi. Tidak peduli dengan perasaan kita, keadaan kita, setuju atau tidak setuju, Tuhan tetap sabar buat saudara. Bagi saya pengkhotbah 30 tahun sudah umur saya melayani Tuhan full time. 30 tahun banyak merintis gereja, 20 tahun menggembalakan gereja. Dengan pengalaman saya mengikuti Tuhan, saya melihat Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah terlambat. Sebentar juga saya pensiun sebagai pendeta. Sedikit lagi usia itu. Usia sekarang sudah mau 58 tahun. Tapi saya begitu bersemangat 30 tahun. 35 tahun sudah usia rohani saya. Saya sudah melihat orang yang dari bawah naik, dari bawah turun, dari atas turun. Saya sudah melihat dan saya sudah merasakan juga hidup saya. Bagaimana saya merayap dalam dunia ini. Bagaimana susahnya hidup. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dia jaminan kita. Mungkin saudara alamin itu. Mungkin saudara berkata, saya nggak pernah alamin itu Pak Pendeta. Puji Tuhan. Haleluya. Pak Pendeta puji Tuhan, saya punya banyak pengalaman. Saya jatuh bangun, saya jatuh bangun. Saya berdosa, saya berdosa. Apa yang saya mau tutup dalam hidup saya? Kita seperti kain kotor. Apa yang saya banggakan dari hidup saya? Tidak ada. Saya bergantung dan berharap pada Yesus. Sekali lagi, juga bukan kepada manusia. Bapakku berdoa hari ini, biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur, dan dia berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Gereja-Mu akan terus berbuah. Umat-Mu dipelihara. Pergumulan kami, hidup kami dijaga oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak pernah menarik perkataannya. Sekali dia berfirman, dia berfirman. Ini bukan masalah kami baik, kami tidak baik, tapi karena Tuhan itu kasih. Dia penuh dengan kasih karunia. Dia penuh dengan rahmat. Dia penuh dengan kebaikan. Tuhan, aku berdoa saat ini supaya Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Lawan dari ketakutan adalah kasih Allah. Kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Dan kami orang berdosa Tuhan, kami perlu kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami tidak sempurna, kami berdosa. Kami selalu melawan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan. Tapi hamba merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan aku berdoa untuk gereja ini, dia akan bertumbuh dan berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Tuhan, terima kasih buat jemaat ini. Ada satu hal yang saya rasa Tuhan taruh di hati saya mengenai gereja ini, bahwa Tuhan yang punya purpose buat gereja ini. Tuhan yang sedang melatih jemaat ini berperang. Dan jemaat ini akan masuk seperti luapan Jordan itu.
Jemaat ini akan menyeberangi semuanya ini. Berlipat-lipat ganda. Peperangan ini bukan milikmu. Tuhan mengingatkan supaya kita dalam gereja ini tetap setia, menguduskan diri kita, karena besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan menolong kita. Bapakku berdoa, tempat ini terlalu kecil untuk umat yang akan kau bawa. Dan Tuhan juga aku berdoa, setiap masalah, setiap persoalan dalam keluarga, Tuhan tolong jemaat ini. Kalau saudara dalam keluarga atau pribadi punya beban dan pergumulan, kita akan nyanyikan lagu ini. While kita bernyanyi, nyanyikan lagu ini sebagai penyembahanmu. Angkat tanganmu, mengeranglah dan angkat tanganmu. Berbicaralah kepada Tuhan segala isi hatimu. Tuhan mendengar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan. Berikan hatimu kepada kami, sehingga kami bijaksana dalam melihat setiap persoalan. Berikan kami telinga yang mendengar. Berikan kami hati yang taat untuk setia melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Mereka yang lemah dalam pergumulan hidup mereka dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan melepaskan setiap kami daripada yang jahat. Tuhan melindungi kami. Tuhan menolong kami dalam setiap masalah. Allah Immanuel yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pastor Yesi. Saudara diberkati Tuhan. Amin saudara. Baik, saudara, kita masih ada dalam satu seri Dare to Believe. Kalau saudara ketinggalan seri ini, saudara bisa ikuti di YouTube Every Nation Kelapa Gading. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan kita menyanyikan pujian satu lagu. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Silakan, Mister. Mari saudara, kita siap untuk berperang bersama Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara. Yes, come on. Hey. Mari kita bertepuk tangan saudara. Hey. Say oh 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 oh.
be shaken. Yes, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of life in me, and I am free in Jesus' name. Say oh, 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 hey, 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 woo, come on, hey, there he is, covering our sin. He has overcome, yes. We will not be shaken, not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live. I will not die. The resurrection power of God alive in me, and I am in Jesus' name. Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare
God is fighting for us. Katakan bersama-sama. God is fighting for us. Tuhan berperang mengalahkan ketakutan saudara. Amin. Tuhan berperang mengalahkan setiap permasalahan saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Kristus. In the name of Jesus, enemy is defeated. Katakan bersama-sama, saya in the name of Jesus, enemy is defeated. Di dalam nama Yesus, setiap musuh-musuh kita dikalahkan. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang berperang di depan kami. Aku berdoa untuk jemaat-Mu pada siang hari ini. Setiap masalah, setiap tantangan, setiap beban yang kami alami hari ini, setiap ketakutan yang kami alami, di dalam nama Yesus telah dikalahkan. Di mana Engkau berperang di depan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami menuju Kanaan kami masing-masing. Kami menuju panggilan kami. Karena Engkau yang menuntun kami menuju tanah Kanaan. Engkau yang menuntun kami menuju tanah perjanjian kami masing-masing. Engkau yang mengajar kami berperang. Engkau yang berperang di depan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk membangun kerajaan-Mu, untuk gereja-Mu bersatu. Dan kami akan terus bergerak menuju tanah perjanjian yang telah Engkau janjikan bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu, senantiasa berkenan, senantiasa bersama-sama engkau, dan memberikan engkau damai sejahtera yang utuh, komplit, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat menyambut berkat ini, menerima bersama-sama, katakan amin, amin, amin. When my world's about to break and this heart just fades away, oh Lord, remind me of your promises, the love